Sebelum kita masuk pada materi, kita harus mengenal apa sih itu demam tifoid. Demam tifoid merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Kuman tersebut menyerang sistem pencernaan dengan gejala yang tampak adalah demam selama 1 minggu atau lebih dan disertai gangguan pada saluran pencernaan dengan atau tanpa gangguan kesadaran. Penyakit demam tifoid biasanya ditularkan melalui makanan serta minuman yang terkontaminasi bakteri Salmonella typhi. Bakteri Salmonella typhi mempunyai sifat patogen yang dapat menginfeksi manusia maupun hewan. Salmonella typhi dapat bertahan hidup di alam bebas seperti di air, tanah, bahkan pada makanan. Batasan demam tifoid. Patosiologi demam tifoid bergantung pada beberapa faktor, antara lain virulensi, imunitas, inang, dan loak bakteri. Virulensi bakteri Salmonella typhi sebagai penyebab demam tifoid disebabkan karena bakteri Salmonella typhi dapat memproduksi toksin tifoid antigen V atau kapsul polisakarida, antigen liposakarida oksigen, dan antigen flagellar hidrogen yang masing-masing memegang peran penting dalam proses infeksi inangnya, yaitu manusia. Agen dan vektor demam tifoid. Lalat merupakan spesies yang berperan dalam masalah kesehatan masyarakat, yaitu sebagai vektor penularan penyakit saluran pencernaan seperti kolera, tipus, disentri, dan lain-lain. Lalat berkembang biak pada media berupa tinja atau feses, carcas, sampah, kotoran hewan, dan limbah buangan yang banyak mengandung agen penyakit. Dengan demikian, lalat mudah tercemari oleh agen penyakit, baik di dalam perut bagian mulut dan kaki. Lalat hijau Chrysomia megacephala juga dapat berperan sebagai vektor mekanis. Penularan secara mekanis terjadi melalui tubuh lalat. Kaki-kaki lalat yang kotor merupakan tempat menempelnya mikroorganisme yang kemudian hinggap pada makanan dan mengeluarkan air liurnya yang mengandung bakteri patogen. Bakteri patogen yang disebarkan oleh lalat adalah antara lain Salmonella typhi, Vibrio cholera, Shigella dysentery, Clostridium perfringens. Dari tempat yang kotor, lalat akan hinggap pada makanan yang terbuka, peralatan makan seperti sendok, garpu, piring, dan perkakas makan lainnya. Di sini lalat akan meninggalkan bakteri patogen yang terbawa oleh tubuhnya, terutama pada bagian kakinya. Selanjutnya masuk pada faktor risiko demam tifoid. Yang pertama, konsumsi air yang terkontaminasi bakteri Salmonella typhi. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang kurang matang. Yang ketiga, bersentuhan dengan ekskresi atau zat-zat sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi oleh tubuh pasien demam tifoid. Yang keempat, tinggal di daerah padat penduduk dan sanitasi yang buruk. Yang kelima, kebersihan tangan yang kurang. Dan yang terakhir, yang keenam, kebiasaan jajan makanan di luar rumah yang kurang bersih. Selanjutnya masuk pada rantai penularan. Penyebab dari penyakit tipes atau demam tifoid ini adalah bakteri Salmonella typhi. Biasanya bakteri ini disebarkan melalui antara lain yang pertama, feses dan urin penderita yang mengkontaminasi air atau makanan. Yang kedua, bakteri Salmonella typhi juga dapat menyebar melalui kontak langsung dengan yang telah terinfeksi atau penyajian makanan oleh orang yang sedang mengalami demam tifoid. Yang pertama, menjaga kebersihan. Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu mencuci tangan dengan rutin sebelum dan sesudah makan, setelah melakukan kegiatan, dan saat melakukan penyajian makanan maupun memasak. Yang kedua, sebaiknya menghindari kontak dengan orang sakit.
Bakteri sangat mudah menyebar dari satu orang ke orang lain, maka hindari kontak terlalu dekat dengan orang yang sedang sakit. Yang ketiga, vaksin tifoid. Salah satu cara untuk mencegah penyakit demam tifoid adalah dengan vaksin tifoid. Vaksin ini dapat dilakukan jika rentan atau berisiko tinggi tertular penyakit demam tifoid, dengan terlebih dahulu mengkonsultasikan dengan dokter. Yang keempat, mengonsumsi makanan dan minuman yang terjamin kebersihannya. Makanan dan minuman menjadi salah satu media penularan tifoid. Maka dari itu, usahakan untuk selalu makan dan minum yang telah terjaga kebersihannya. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak menyiapkan atau menyajikan makanan ketika masih sakit. Usahakan untuk tidak memasak atau menyiapkan makanan sampai dokter menyatakan bahwa bakteri Salmonella typhi tidak lagi menular, agar tidak menularkan atau menginfeksi penyakit kepada orang lain.